Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali di ibadah PPW, Pray, Praise, and Worship. Biarlah setiap hari kita boleh merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari tetap kuat bersama dengan Tuhan, tetap semangat sukacita bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu bersama dengan Tuhan kita kuat, bersama dengan Tuhan kita mampu melewati setiap badai yang ada dalam hidup setiap saudara dan saya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisai dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwa kami, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. berjalan bersama kami.
percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janji-Mu. Haleluya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Saya ucapkan shalom bagi kita semua saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom saudara, shalom. Saya juga menyapa saudara-saudara yang dapat menyaksikan tayangan ini di rumah kita masing-masing. Saya percaya malam hari ini kita semuanya diberkati Tuhan dalam ibadah pray, praise and worship kita malam hari ini. Kita bersyukur kita ada malam hari ini itu semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan bagi setiap kita umat-umat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu atas hidup kami. Keberadaan kami malam hari ini itu semuanya karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami masih bisa melakukan ibadah kami malam hari ini. Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami, dimanapun kami berada dapat menyaksikan tayangan ini Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini semuanya diberkati ya Bapa. Engkau mengurapi mereka Tuhan Yesus. Engkau memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpuji termulialah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom bagi kita semua saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Saya bersyukur buat kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan firman Tuhan malam hari ini saya beri tema mensyukuri pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Hari-hari ini mungkin kita sulit untuk mengucap syukur atas situasi yang melanda negeri ini dan bangsa kita. Kita percaya apapun yang terjadi saat-saat ini itu semuanya ada maksud dan rencana Tuhan atas setiap kita. Dan itu tidak terluput dari rancangan Tuhan atas setiap kita umat-umat yang dikasihinya. Amin. Kita baca firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya akan bacakan bagi kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi setiap kamu. Hari-hari ini Tuhan inginkan kita untuk selalu mengucap syukur akan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin
Sebagian orang berkata sulit untuk mengucap syukur hari-hari ini dengan situasi dan kondisi yang kita alami. Mungkin sebagian orang berkata, bagaimana mungkin saya bisa mengucap syukur dengan kondisi yang saya alami hari-hari ini, dengan situasi yang tidak menentu, dengan kondisi kesehatan saya yang kurang baik. Mungkinkah saya bisa mengucap syukur hari-hari ini? Saudara, mungkin saudara lupa waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka juga dalam keadaan yang kurang baik. Tapi kita percaya bagaimana penyertaan Tuhan atas bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka di dalam keadaan kesulitan, ketika mereka ada di padang gurun. Kita semua tahu bagaimana situasi dan kondisi di padang gurun. Apapun tidak bisa tumbuh. Tapi apa yang terjadi? Janji Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Tuhan berjanji Dia yang akan menyertai, Dia yang akan mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan umat-umat yang dikasihinya. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan menyiapkan makanan bagi setiap mereka. Tuhan menyiapkan mana bagi mereka setiap pagi. Tuhan menyiapkan daging burung puyuh bagi mereka. Ketika mereka ada di siang hari berjalan di teriknya matahari, Tuhan siapkan tiang awan bagi mereka untuk menaungi mereka dari teriknya panas matahari. Dan ketika mereka malam hari berjalan, di dinginnya malam hari, Tuhan menyiapkan tiang api bagi mereka untuk menghangatkan tubuh mereka. Begitulah janji Tuhan bagi setiap kita umat yang dikasihinya. Ketika kita tahu bersyukur, ketika kita tahu berterima kasih atas segala penyertaan dan perlindungan Tuhan atas hidup kita hari-hari ini, kita percaya kasih dan anugerah Tuhan itu tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya dan Tuhan tidak pernah lupa akan janji-janjinya bagi setiap kita. Dan ada beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai wujud syukur pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Ada 3 poin saya catat di sini. Yang pertama, sebagai wujud syukur, ucapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, yang pertama itu kita menjadi lebih beriman lagi. Ketika kita bisa mengucap syukur, ketika kita bisa mengucapkan terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala perlindungan-Mu atas hidup kita, kita menjadi orang-orang yang lebih beriman lagi di hadapan Tuhan. Coba kita baca di Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Begitulah janji Tuhan bagi setiap kita hari-hari ini. Ketika kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan dan kita tahu mengucap syukur, maka kita akan menjadi orang-orang yang lebih beriman. Orang-orang yang beriman itu seperti apa? Orang-orang yang berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhan, orang-orang yang berpegang sepenuhnya kepada Tuhan, orang-orang yang tidak takut, orang-orang yang tidak pernah khawatir. Kalau kita baca di Alkitab ini saudara, ada kalimat sampai 365 kali dituliskan, jangan khawatir, jangan takut. Artinya apa saudara? Tuhan menginginkan hari-hari ini kita agar tidak hidup dalam ketakutan dan tidak hidup dalam kekhawatiran. Tuhan inginkan hari-hari ini kita tetap berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan atas hidup kita. Oleh sebab itu saudara, berhentilah khawatir akan masa depan kita. Dan mulailah untuk beriman kepadanya bahwa Tuhan merancangkan segala sesuatunya, rancangan yang penuh dengan pengharapan bagi setiap kita. Tidak ada rancangan Tuhan, rancangan kecelakaan bagi setiap kita. Saya percaya apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, itu semuanya tidak luput dan tidak lepas dari campur tangan Tuhan bagi setiap kita. Kita percaya mungkin saudara hari-hari ini mengalami sakit penyakit. Kita percaya sakit penyakit yang saudara alami hari-hari ini itu ada maksud dan rencana Tuhan bagi setiap kita. Mungkin saudara hari-hari ini mengalami pemutusan hubungan kerja. Saudara mulai berpikir bagaimana mungkin kehidupan kelanjutan keluarga saya, bagaimana kelanjutan masa depan saya. Mungkin hari-hari ini Anda berpikir seperti itu dan Anda mulai takut dan khawatir dalam hati. Bagaimana mungkin saya bisa menghidupi anak istri saya ketika saya di PHK hari-hari ini? Kita semuanya tahu banyak perusahaan hari-hari ini ditutup, banyak pekerja dirumahkan.
semuanya membuat hati kita gentar dan takut dia hari-hari ini. Tapi malam hari ini saya mau tekankan bagi setiap kita, apapun yang Anda hadapi hari-hari ini, tetap percaya bahwa janji Tuhan itu selalu ada bagi setiap kita. Ketika kita berpegang sepenuhnya kepada Tuhan dan berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhan, maka orang-orang yang dikasih Tuhan akan selalu dibela dan akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11, saya akan bacakan bagi setiap kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oleh sebab itu saudara, hari-hari ini kita tidak perlu takut dan tidak perlu gentar akan segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. Pesan saya malam hari ini, tetap berpengharapan dan tetap berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita bisa menjadi saluran berkat. Di Kejadian 28 ayat 20, di Kejadian 28 ayat 20, di situ diceritakan Yakub pernah bernazar kepada Allah. Saya akan bacakan bagi kita. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan sepersepuluh kepadamu. Inilah nazar Yakub kepada Allah. Dia berjanji ketika Tuhan menyertai dan ketika Tuhan melindungi dia, dia bernazar apa yang dimilikinya dia akan memberikan sepersepuluhnya bagi Tuhan. Hari-hari ini saudara, mungkin banyak dari kita berkata ketika kita belum diberkati Tuhan, kita bernazar kepada Tuhan. Tuhan, ketika engkau memberkati aku nanti, aku akan memberikan persembahan persepuluhan, aku akan memberikan persembahan, aku akan menolong orang-orang yang ada di sekelilingku yang berkekurangan. Tapi kenyataannya ketika kita sudah diberkati, kita sulit untuk memberi. Kita menjadi orang yang kikir, kita menjadi orang yang pelit. Kita beranggapan apa yang kita peroleh hari-hari ini itu semuanya karena kekuatan, karena kehebatan kita. Kita mulai melupakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Apapun yang engkau terima hari-hari ini, apapun yang menjadi hak dan milikmu hari-hari ini, semuanya itu bukan menjadi milikmu. Itu semuanya titipan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, apa yang menjadi haknya Tuhan, kembalikan. Apa yang menjadi hakmu, ambil. Oleh sebab itu saudara, apa yang membuat kita hari-hari ini sulit untuk berbagi, sulit untuk memberi? Karena kita egois. Seperti saya katakan tadi, kita beranggapan apa yang kita peroleh hari-hari ini itu semuanya oleh berkat kerja keras kita. Kita sudah melupakan Tuhan. Kita beranggapan, oh, apa yang aku peroleh hari ini kalau bukan karena kerja kerasku dan bukan karena kegigihanku, itu semuanya tidak akan pernah ada. Oleh sebab itu saudara, malam hari ini saya katakan, ketika kita sesudah diberkati Tuhan, ketika kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah, biarlah kita menjadi saluran berkat. Biarlah apa yang kita peroleh itu kita salurkan lagi bagi orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita. Itu poin yang kedua bagi kita malam hari ini. Dan poin yang ketiga yang terakhir, sebagai ucapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, yang ketiga itu kita harus menjadi saksi Kristus. Di dalam Markus 16, saya akan bacakan bagi kita. Di dalam Markus 16 ayat yang ke-15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
Dan poin yang ketiga di sini dikatakan, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita harus menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Baik di dunia pekerjaan kita, baik di dunia usaha, baik di sekolah, dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi-saksi Kristus. Kita harus menceritakan kebaikan Tuhan bagi setiap orang. Hal ini yang dapat kita lakukan sebagai perwujudan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan, yaitu menjadi saksi Kristus. Kita harus bersaksi mewartakan kebaikan Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kita, agar Injil dapat disampaikan kepada semua orang. Oleh sebab itu saudara, saya beri kesaksian sedikit bagi setiap kita. Saya berprofesi sebagai driver online. Suatu hari saya pernah membawa seorang customer atau penumpang saya dari Medan. Dia dari agama sebelah, dari agama Muslim. Dan ibu ini membawa anaknya mau pergi ke Malaysia berobat. Jadi ibu ini orang Aceh. Jadi saya jemput dia dari hotel, saya bawa, sepanjang perjalanan saya tanya, anaknya sakit apa Bu? Saya bilang, rupanya dia ada kanker seperti tumor atau kanker katanya di otaknya katanya. Jadi sepanjang perjalanan itu kami cerita. Jadi dia tanya, adik Nasrani katanya kan? Iya Bu, saya Nasrani, saya Kristen. Jadi sepanjang perjalanan itu saudara kami bercerita sepanjang perjalanan. Tapi sebelum sampai di bandara, dia berkata kepada saya, Dek, tolong doakan anak saya ya supaya sembuh katanya kan. Jadi tiba-tiba timbul dalam hati saya, Bu, boleh nggak saya mendoakan anak ibu? Saya bilang, bolehlah Dek, kenapa tidak? Tapi kita berhenti sebentar ya Bu, di parkiran nanti katanya. Saya bilang, oh nggak apa-apa Bu, saya berdoakan anak ibu, nggak apa-apa katanya. Jadi mobil saya parkirkan di parkiran bandara, saya tumpang tangan untuk anak ibu ini. Saya berdoa, Tuhan, nyatakan kuasa-Mu atas anak ibu ini, pulihkan dia, jadikan dia anak ini menjadi saksi-Mu ke depan hari Tuhan. Selesai saudara. Jadi ibu itu saya turunkan dan mereka berangkat. Sampai sekarang saya tidak tahu apa kabar ibu itu, tapi melalui yang saya lakukan itu saudara, saya yakin saya sudah memberitakan Injil bagi dia, saya sudah memberitakan Kristus bagi ibu ini, saya sudah memperkenalkan bahwa Yesuslah juru selamat bagi setiap kita hari. Oleh sebab itu saudara, hari-hari ini mulailah merancangkan untuk dapat hidup dengan penuh ucapan syukur atas situasi yang kita hadapi. Jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah, bagaimana dibilangnya, marah akan situasi yang kita hadapi. Mungkin hari-hari ini kita mengalami situasi yang kurang baik, yang tidak mengenakan, tapi kita percaya apapun yang kita hadapi hari-hari ini, itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Karena seperti firman Tuhan tadi katakan, tidak ada rancangan Tuhan yang mendatangkan kecelakaan. Rancangan Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman yang singkat ini memberkati kita semuanya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang hamba sampaikan secara singkat. Biarlah firman yang hamba sampaikan itu menguatkan setiap umat-Mu yang mendengarkan dimanapun berada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi hamba-hamba-Mu, jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka saat ini. Ketika mereka di dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau yang memulihkan keadaan mereka. Ketika mereka di dalam keadaan kelemahan, Engkau yang memberikan kekuatan. Ketika mereka di dalam keadaan berkekurangan, Engkau yang mencukupkan segala sesuatu kekurangan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripada-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu itu sempurna atas setiap umat-Mu malam hari ini Bapa. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.